STA TV, media syiar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحبة الكرام, para pendengar radio Syiar Tauhid Aceh dan juga radio-radio yang lain yang bisa menjangkau siaran dakwah ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, kekuatan, keistiqomahan di atas ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kepada kita semangat dalam menuntut ilmu, memberikan kita kekuatan untuk kemudian mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan, dan semoga pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai kepada kita agar kita bisa menularkan ataupun mengajarkan ilmu yang sudah kita dapatkan kepada orang lain. Tapi kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya, kita kembali telah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali mengkaji sebuah kitab ya, yang berkaitan tentang zikir-zikir keseharian kita, aktivitas keseharian kita. Alhamdulillah kita telah masuk ke dalam beberapa bab yang berkaitan tentang masalah aktivitas tidur kita di malam hari. Dan insyaAllah pada kesempatan kali ini pun kita masih membahas tentang bab yang masih ada kaitan tentang aktivitas tidur kita di malam hari. Bagi para pendengar yang memiliki kitab, yaitu kitab Hisnul Muslim, bisa melihat ke dalam bab ke-29 dari kitab tersebut, yaitu kitab Hisnul Muslim. Baik, qala mu'allif rahimahullah, berkata mu'allif rahimahullah di bab 29, du'a'u idza taqallaba al-laila. Du'a'u idza taqallaba al-lailan, yaitu doa ya yang dibacakan ketika kita terbangun pada malam hari. Ya. Kalau sebelumnya kita ada membaca, ya, mengkaji tentang zikir-zikir yang kita ucapkan ketika kita hendak tidur. Ya. Hendak tidur, apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini yang patut kita contohkan. Nah, ternyata kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah, ternyata ketika kita tidur pun, ya, dan kemudian terbangun di tengah malam, ya, dan ini biasa terjadi pada diri kita gitu. Nah, ternyata di sana pun ada zikir-zikir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ya. Nah, ini yang insya Allah akan kita coba kaji, coba bahas pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama kata mu'allif rahimahullah, ya, bab doa idza taqallaba al-lailan, itu bab doa ataupun zikir-zikir yang kita bacakan ketika kita bangun pada malam hari. Ya, di sini ada sedikit catatan muallif rahimahullah. Ay taqallaba min jambin ila jambin. Artinya ketika seseorang tersebut bangun pada malam harinya, dia pindah dari satu sisi tidur ke posisi yang lain. Artinya kita merubah posisi tidur kita. Ya, kalau misalkan
kita tadi sebelah kanan, mungkin karena pegel berbaring ke sebelah kiri misalkan. Karena pegel tadi. Nah, maka ketika pada waktu kita berbaring, memindahkan posisi tidur kita, maka di sana ada zikir-zikir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama disebutkan oleh muallif rahimahullah, ya, zikir yang pertama, la ilaha illallah wahdah al-qahhar. La ilaha illallah wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ard. Wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. La ilaha illallah al-wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ard. Wa ma bainahuma rabbul arshil ghaffar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita coba terjemahkan dari zikir yang ditulis oleh muallif rahimahullah. La ilaha illallah al-wahidul qahhar. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-wahid, yang maha esa, al-qahhar. Al-qahhar yang paling perkasa, yang maha perkasa. Rabbus samawati wal ard. Zat yang memiliki langit-langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Al-Azizul Ghaffar, yaitu zat yang maha agung, yang maha mulia dan juga maha pengampun. Ya. Nah, ini doa yang pertama yang kita bacakan ketika kita terbangun di malam hari dan kita ingin mengubah posisi tidur kita, ataupun ketika kita ingin membolak-balikkan badan kita, ya. La ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma al-aziz al-ghaffar. Ya, kalimat kalau kita tulis sebenarnya nggak terlalu panjang, ya, ringkas, padat. Nah, kaum muslimin rahmatullah, hadis ini yang mulia ini diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, di mana beliau yang memang dalam kesehariannya sangat begitu dekat dengan kepribadian Rasulullah, sangat begitu dekat dengan apa yang dilakukan oleh aktivitas-aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ini, ya, melihat bagaimana aktivitas ataupun yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun di tengah malam, kemudian ingin mengubah posisi tidur beliau ataupun ingin membalikkan tubuh beliau dari posisi semulanya. Nah, beliau, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, membaca zikir ini. Zikir la ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Singkat, ya, mudah insyaallah. Kalau kita praktekkan tiap hari, ya, insyaallah akan menjadi rutinitas yang tentunya kaum muslimin dan rahmatullah. Ini semua menandakan bahwa setiap aktivitas-aktivitas orang muslim, apapun yang kita lakukan, ya, ketika kita tidur, hendak tidur, ya, kita berzikir kepada Allah. Bahkan ketika bangun dari tidur, terkejut dari tidur malam pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah tabaraka wa taala. Ketika bangun tidur pun seperti itu. Ya, kita telah membahas bagaimana setelah bangun tidur. Ajarkan bagaimana kita selalu dalam kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. La ilaha illallah, tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Lihat, perhatikan bagaimana, ya, zikir-zikir yang kita lafadzkan ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas seputaran tidur ini. Ya, dari bab-bab sebelumnya banyak di dalamnya mengandung perkara-perkara tauhid kita kepada Allah Jalla Jalaluh.
lafaz-lafaz yang mengandung kalimat-kalimat tauhid, pengesaan Allah tabaraka wa taala. Karena kenapa ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Setiap aktivitas kita seorang muslim tidak jauh ataupun tidak terlepas dari yang namanya pentauhidan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Bahkan di dalam aktivitas tidur pun kita masih dicontohkan oleh Rasulullah, diperintahkan untuk senantiasa melafadzkan kalimat tauhid. Al-Wahidul Qahhar, zat yang maha esa dan maha perkasa. Artinya tidak ada satupun zat yang melebihi keperkasaan Allah tabaraka wa taala. Al-Wahid, esa, tidak ada sesembahan yang lainnya kecuali Allah tabaraka wa taala. Rabbus samawati wal ard, menjelaskan bagaimana kepemilikan, kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, meliputi langit dan bumi. Jadi tidak ada yang mengklaim bahwasanya oh itu punya saya, oh itu punya nenek moyang saya. Enggak ada. Rabbus samawati wal ard, zat yang memiliki langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan semua yang ada di antara keduanya. Apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi, itu semuanya adalah milik Allah tabaraka wa taala. Itu adalah semuanya di bawah kekuasaan Allah jalla jalaluhu. Ini juga mengajarkan kepada kita bahwa ketika seseorang ingin mengadukan sebuah permasalahan yang dihadapi terhadap makhluk, ya. Kita ini kan makhluk. Makhluk adalah sesuatu yang diciptakan. Kita ini adalah makhluk. Nah, kemudian kita ingin mengadu kepada makhluk yang lain, sesuatu yang diciptakan juga. Siapa yang menciptakannya? Tentu ada Khalik, yaitu pencipta. Dan Khalik itu adalah Allah tabaraka wa taala. Nah, ketika kita memiliki sebuah permasalahan, kita selaku makhluk ingin mengadu kepada makhluk. Ini merupakan suatu hal yang keliru. Kita mengadu kepada jin misalkan. Kita ingin meminta solusi kita kepada pohon-pohon, hewan-hewan. Ini kan semua makhluk. Maka di sini dari makna Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Rabb yang memiliki langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Mengandung makna bahwa apapun yang ada di antara keduanya itu semuanya adalah milik Allah. Semuanya adalah ciptaan Allah tabaraka wa taala. Dan apabila kalian ingin memiliki suatu solusi di antara permasalahan yang kalian hadapi, maka minta kepada Allah. Minta kepada Rabb yang memiliki langit dan bumi. Meminta kepada Rabb yang memiliki segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Enggak kepada yang lainnya. Tapi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Azizul Ghaffar. Ini juga merupakan sifat Allah tabaraka wa taala. Al-Aziz, zat yang maha mulia, dan juga Al-Ghaffar, maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Ini artinya tidak ada satupun zat yang lebih mulia ketimbang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika ada seorang hamba yang kemudian melakukan sebuah dosa, memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti Allah akan ampuni dosanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Al-Ghaffar, mengampuni segala dosa-dosa hambanya. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bahwa dalam keadaan
kita tidur pun kita harus menyebut nama Allah. Kita harus memuji Allah Taala. Dan kita pun harus meminta pertolongan, pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kita nggak tahu jemaah sekalian rahmatullah Allah. Dari bangun pagi tadi sampai kita tidur nanti malam, ya. Betapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, kita nggak bisa ngitung. Kadang ada kesilapan mata kita melihat sesuatu hal yang haram. Terlintas di benak kita sesuatu hal yang haram. Ada mungkin hak-hak orang lain yang nggak sengaja kita makan. Kita ngambil hak orang lain misalkan. Ataukah tanpa sengaja lisan kita berucap sesuatu yang diharamkan ataupun dilarang. Kita nggak bisa ngitung. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan ke kita agar kita selalu mengingat Allah dan selalu meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ingin menekankan bahwasanya Allah Al-Aziz, mulia, dan Allah juga Al-Ghaffar, menerima dan memberi ampunan kepada hamba-hambanya. Betapa banyak di antara kita yang nggak sadar melakukan dosa, yang nggak sadar melakukan kesalahan-kesalahan dari bangun pagi sampai dia tidur kembali. Oleh sebab itu di waktu kita tidur ini pun kita disunahkan, diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini zikir yang pertama, yaitu la ilaha illallah al-wahidul qahhar. Ya, kita ulangin, la ilaha illallah al-wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Ya, pelan-pelan kita baca pelan-pelan insyaallah dengan sendirinya akan terhafal. La ilaha illallah al-wahidul qahhar, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Tapi kemudian ya doa berikutnya ataupun zikir yang berikutnya yang kita baca adalah qala al-mu'allif rahimahullah, itu doa al-faragh fi an-naumi wa buliya bil wuhsyah. Artinya zikir-zikir yang kita bacakan ketika kita mengalami mimpi buruk, ya. Mengalami mimpi buruk ataupun ketika kita mengalami ketakutan ketika kita tidur. Kadang-kadang kita ada bisikan-bisikan setan seperti itu. Ketika kita mau tidur, kita takut. Dan kita kadang-kadang bingung, apa yang kita takutkan itu kita nggak tahu. Ya kan? Kan ada seperti itu, sebagian kita seperti itu. Kita mau tidur, tapi kita takut tidur. Ataupun ketika kita bermimpi misalkan, ya, dengan mimpi yang buruk, maka ternyata di sana ada sunah-sunah ataupun zikir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di sini, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min 'adabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syaitan wa an yahdurun. Kita baca sekali lagi. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syaitani an yahdurun. Kita coba terjemahkan. A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala tammah, yang sempurna. Min ghadabihi, berlindung dari kemarahannya. Wa iqabihi, dan juga aku berlindung dari iqabnya, hukumannya ataupun siksaan Allah tabaraka wa taala. Wa syarri ibadihi, dan aku juga berlindung daripada kejelekan-kejelekan hamba-hambanya.
Artinya kita berlindung, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan orang-orang yang ingin berbuat buruk kepada kita. Wa min hamazati syaitan, dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan ataupun bisikan-bisikan syaitan. Wa ayyahdurun, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai mereka tersebut hadir di hadapan kita. Jadi di sini kaum muslimin rahmatullah, pengajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar apapun, seperti yang kita sampaikan tadi, apapun permasalahan yang kita hadapi, kita mohonnya sama Allah, nggak sama makhluk. Kita mohon perlindungannya juga sama Allah, nggak sama makhluk. Kita mohon solusinya juga sama Allah, nggak juga sama makhluk. Sampai ketika kita mimpi buruk pun, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika kita merasa takut, ingin tidur pada malam hari, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahi tammah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kalimat-Mu yang sempurna. Min ghadabihi wa inqabihi, berlindung daripada kemarahan-Mu ya Allah, dan juga siksaan-siksaan azab-Mu. Kitalah kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemalangan yang paling besar dirasakan oleh seorang hamba adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab hambanya di neraka kelak. Ini merupakan kemalangan yang begitu besar. Maka oleh sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa agar kita memohon perlindungan kepada Allah dari azabnya, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sesuatu hal yang menimbulkan ataupun yang membuat Allah Subhanahu Wa Taala menjadi marah terhadap kita. Apakah itu omongan kita, ucapan kita, apakah itu perbuatan kita, apakah itu pikiran kita. Kadang-kadang kita berpikir di luar suatu hal yang tidak seharusnya kita pikirkan. Sehingga kadang-kadang karena terlalu bebas kita berpikir tersebut, kadang-kadang terjerumus ke dalam sebuah kesyirikan, kadang-kadang terjerumus ke dalam sebuah suatu hal yang Allah Subhanahu wa taala marah terhadap kita tersebut. Betapa banyak orang-orang sekarang ini yang terlalu pintar, terlalu mengedepankan pemikirannya, akalnya, sehingga apa yang terjadi? Ucapan-ucapan mereka banyak mengandung unsur-unsur kesyirikan. Mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala harusnya nampak, Allah Subhanahu wa taala harusnya ada dua, dan seterusnya. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah sesuatu hal yang dapat mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita berlindung dari semua itu. A'udzu bikalimatillahi tammah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan ucapan, dengan kalimat-Mu yang sempurna. Min ghadabika, dari kemarahan-kemarahanmu, dari sesuatu hal yang menimbulkan kemarahanmu. Wa azabik, dan juga sesuatu hal yang menimbulkan azabmu, siksaanmu. Wa inqabik, ya, siksaan-siksaan yang akan datang. Wa syarri ibadihi. Nah, kini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekan hamba Allah. Seperti yang tadi kita jelaskan bahwa apa-apa yang ada di langit dan di bumi, dan di antara keduanya itu adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu, ada orang-orang yang ketika kita tidur misalkan ingin mencelakai kita nggak tahu. Ada di sana yang ternyata sudah mengintai kita seharian misalkan, ingin mencelakai kita nggak tahu. Maka oleh sebab itu kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah yang memiliki kita. Allah pula yang memiliki hamba-hamba yang lain. Allah pula yang memiliki orang-orang yang ingin berbuat kejelekan kepada kita. Maka oleh sebab itu kita memohon perlindungan kepada Allah. Wa syarra ibadi. Aku memohon kepadamu ya Allah dari kejelekan-kejelekan hambamu. Ada orang-orang yang ingin membuat kejelekan kepada saya. Lindungi saya ya Allah. Ada orang-orang yang ingin memusuhi saya. Lindungi saya ya Allah. Ada orang-orang yang ingin menyihir saya misalkan. Lindungi saya ya Allah. Kepadamu kami memohon perlindungan. Kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wa min hamadzati syaitan an yahdurun. Nah, ini tadi yang kita bahas di awal-awal. Yaitu mungkin ketakutan kita ketika kita tidur karena mungkin ada bisikan-bisikan syaitan. Oh, kalau kamu tidur nanti akan bermimpi seperti ini. Ataukah misalkan kalau kamu terpejam dikit aja matamu, kamu akan nampak sesuatu hal yang mengerikan. Sehingga membuat kita takut untuk tidur. Nah, kalau kita merasa hal seperti ini, di sini Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita agar kita terhilang dari waswas syaitan, bisikan syaitan tersebut. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa min hamadzati syaitan ay yahdurun. Bisikan-bisikan syaitan agar apa? Agar dia tidak hadir di hadapan kita. Ini yang bisa kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita tidur. Sehingga ya di sana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika kita hendak tidur, maka ada beberapa sunnah yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah berwudu dalam keadaan suci. Kemudian memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga kita. Kemudian membacakan ta'awud dan seterusnya yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Itu semua untuk apa kaum muslimin rahmatullah? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan perlindungan kepada kita. Agar ketika kita tidur, dalam posisi kita tidur pun kita masih mendapatkan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala sampai kita bangun. Agar ketika kita dalam posisi tidur pun kita masih mentauhidkan Allah. Ini yang paling penting. Kita masih berada di dalam ketauhidan kepada Allah. Kita masih berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lebih utama. Nah, kemudian kaum muslimin rahmatullah, selanjutnya muallif penulis dari kitab ini memberikan beberapa tips yang lainnya yang berkaitan apabila kita mengalami mimpi buruk. Kata muallif rahimahullah, yang pertama yang kita lakukan ketika kita mengalami mimpi buruk adalah yanfuthu an yasari. Yanfuthu an yasari. Ketika kita bangun setelah mengalami mimpi buruk, maka kita disunahkan untuk meludah sebelah kiri sebanyak 3 kali. Kita bangun terkejut misalkan di tengah malam karena mengalami mimpi buruk, ya. Maka kita disunahkan untuk meludah ke sebelah kiri, ya, sebanyak 3 kali. Dan ludah ini kaum muslimin rahmatullah, ya, sebenarnya adalah isyarat saja, ya, memberikan isyarat meludah ke sebelah kiri. Tapi kita juga harus lihat, ya. Jangan nanti sebelah kiri kita ada kawan kita ataupun pasangan kita kumpulin lidah kita sebanyak-banyaknya, kemudian kita meludah kena mukanya salah-salah, ya. Nah, ini kita harus lihat. Ini aja isyarah, ya, meludah sebelah kiri sebanyak 3 kali. Kemudian, ya, Ista'idzu billahi minasyaiton wa min syarri ma ara. Kemudian, ya, dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan dan juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dia lihat di dalam mimpinya. Dan ini juga diucapkan sebanyak 3 kali, 3 marrat.
Kemudian yang harus kita lakukan adalah wala yuhaddits biha ahadan. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa mimpi buruk yang kita alami ketika kita tidur malam tersebut, jangan sekali-kali kita katakan ataupun kita sebarkan kepada orang lain. Ini yang banyak kita dapati belakangan ini, bahwa ketika kita mengalami mimpi buruk, kadang kita menceritakan kepada orang lain. Kadang kita membeberkannya, bahkan sampai ke medsos misalkan. Oh, semalam saya bermimpi seperti ini, seperti ini. Ini sesungguhnya merupakan sesuatu hal yang menyimpang daripada sunnah Rasulullah SAW. Karena kenapa? Karena ketika kita menceritakan hal ini kepada orang lain, itu akan membuat orang lain tersebut takut akan mimpi kita tersebut. Takut akan syaitan. Takut akan jin-jin yang membisikkan kepadanya. Sehingga apa? Dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena dia takut kepada syaitan. Kita diperintahkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menceritakan hal-hal yang kita alami, mimpi yang kita alami, mimpi buruk yang sudah kita alami kepada orang lain, itu akan menambahi rasa takut dia kepada syaitan. Dan ini juga di samping itu menyelisih dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya ketika kita mengalami mimpi buruk, jangan kita ceritakan kepada orang lain. Kemudian yatahawwalu ala jambihi alladhi kana alaih. Kita mengubah posisi kita, posisi tidur kita. Kalau tadi misalkan kita tidur sebelah kanan, mengalami mimpi buruk, maka kita disunahkan untuk mengubah posisi tidur kita. Terlentangkah ataupun sebelah kiri dan seterusnya. Artinya kita mengubah posisi tidur kita. Kemudian yang harus kita lakukan adalah wa yaqumu yusalli in arada dzalik. Ya. Kalaupun hal tersebut tidak menghilangkan rasa takut kita, karena tadi kita baru bermimpi buruk misalkan, kita udah merubah posisi tidur, kemudian kita udah meludah ke sebelah kiri dan seterusnya, tapi kita masih merasa takut, ya. Maka ada baiknya kita bangun, berwudu dan kemudian sholat. Ya. Insya Allah akan meredakan ataupun menghilangkan rasa ketakutan yang ada pada diri kita ketika kita bermimpi buruk. Tapi ini yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, dan kemudian ada sedikit tambahan, ya. Ada sebuah hadis yang lain yang tidak kalah pentingnya, yang harus kita amalkan, bahwa ketika kita terbangun di malam hari misalkan, kadang-kadang kita lagi enak-enaknya tidur, tiba-tiba terjaga dengan berbagai macam sebab. Apakah itu karena kita ingin buang air kecil misalkan, ataukah ada gangguan, misalkan ada orang teman-teman kita ataupun pasangan kita yang lagi tidur, tiba-tiba plek tangannya ke muka kita misalkan, sehingga kita terbangun. Ya. Nah, di sana juga ada sebuah hadis ataupun zikir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Ketika kita terbangun di tengah malam, ya, ada sebuah zikir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan zikir ini juga merupakan zikir yang begitu pendek, yang mudah untuk kita hafalkan. Yang pertama adalah, ya, yang kita ucapkan, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku, walahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kita mengucapkan ketika kita bangun pada malam hari, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku, walahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak menambahkan yuhyi wa yumitnya. Tidak ada yuhyi wa yumit. Ya, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku, walahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya. Kemudian yang terakhir, Allahumma ghafirli. Allahumma ghafirli.
Kecuali kaum muslimin para pendengar yang dirahmati Allah, ketika kita bangun di tengah malam, terjaga di tengah malam, apakah kita kehausan, misalkan ingin minum, kemudian ataukah kita ingin membuang air kecil, ataupun apapun yang lainnya. Nah, ketika kita bangun, kita mengucapkan doa ini, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma ghafirli. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca zikir ini ketika dia bangun pagi, ketika dia bangun di tengah malam, kata Rasulullah SAW, apabila dia berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan ijabahkan doanya. Wa idza qama, apabila seseorang setelah membaca doa seperti ini kemudian dia salat, maka Allah Subhanahu wa taala terima salatnya. Menandakan kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya. Ini juga sebenarnya salah satu tempat mustajabnya doa. Salah satu tempat mustajabnya doa, yaitu ketika kita terbangun di malam hari. Terkejut misalkan, terbangun tengah malam hari, kita membaca doa ini. Maka kemudian kita memohon dengan doa-doa yang lainnya. Para ulama mengatakan boleh kita baringi dengan doa-doa yang lainnya. Karena kenapa? Karena keumuman hadis Rasulullah tadi. Idza da'a ustijab. Kalau kalian sudah berzikir dengan zikir yang tadi, kemudian kalian memohon doa kepada Allah, doa apapun yang kalian mau, Allah akan beri doa tersebut. Allah akan ijabahkan doa tersebut. Wa idza qama, dan kemudian apabila kalian mendirikan salat malam, salat tahajud dan segala macam, apapun itu yang kalian lakukan, maka Allah akan terima salat tersebut. Ya. Ini merupakan jamaah sekalian rahmatullah, salah satu waktu yang mustajabah, di mana Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa kita, Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat kita. Maka oleh sebab itu kaum muslimin rahmatullah, jangan sia-siakan kesempatan ya yang Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, Allah masih memberikan kepada kita kekuatan ya, sehingga kita masih bisa mengamalkan zikir yang singkat ini. Kita selalu memohon kepada Allah agar Allah selalu memberikan kepada kita hidayah, agar Allah Subhanahu wa taala masih selalu memberikan kepada kita istiqomah, mengamalkan, belajar, menambahi ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya. Karena dengannya kaum muslimin dan rahmatullah, kehidupan kita, ya, akan selalu terasa dibimbingi oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita dari sebelum tidur, bagaimana Rasulullah mengajarkan ketika kita tidur di tengah malam, bangun tengah malam, dan seterusnya. Kita akan merasa, oh ternyata Rasulullah mengajarkan seperti ini. Kita akan merasakan hal seperti itu. Maka oleh sebab itu, jangan henti-hentinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, istiqomahkan saya di atas agamamu. Ya Allah, istiqomahkan saya di atas ajaran Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Dengannya kaum muslimin rahmatullah, ya mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala pilihkan kita di antara hamba-hambanya yang beriman insyaallah. Taib ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan bab terakhir ya. Bab terakhir dari pembahasan seputar aktivitas tidur, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk bab yang lain yang di luar daripada pembahasan-pembahasan tentang masalah tidur. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan malam ini menjadi sebuah tambahan ilmu bagi kita, menjadi sebuah motivasi kepada kita agar kita terus mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan kemudian kita bisa memberikan manfaat tersebut kepada orang lain. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.